Pesantren Ramadan Perempuan Tahun Pelajaran 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan sehat sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara pesantren Ramadan 1444 Hijriah. Karena hari yang paling baik adalah hari Jumat. Ya, bukan berarti kalian saumnya saya cukup bulan Ramadan saja, Senin Kamisnya tidak. Bun saya mau saum Daud, bun saya mau saum sunnah-sunnah yang lain, silahkan. Ya, tidak hanya bulan puasa di bulan Ramadan saja. Tapi dengan adanya bulan Ramadan ini, gunakan kesempatan ini yang hanya berapa hari, 30 hari ini ya, dimanfaatkan sebaik mungkin ibadah kita supaya bisa lebih berkualitas keimanan dan ketakwaan. Dengan adanya ini, kualitas keimanan dan ketakwaan kita bisa lebih baik dan istiqomah. Bukan selesai bulan Ramadan bebas, saya bisa makan siang lagi. Tidak seperti itu ya sayang ya. Jadi pertahankan terus ibadah kalian, usahakan kita bisa lebih baik, tidak hanya sekarang saja tapi dan seterusnya semuanya kita berharap kita bisa ketemu di bulan Ramadan berikutnya ya. Tandanya berarti kita panjang umur, sehat jasmani dan rohani, dilimpahkan ya rezekinya halal dan banyak. Kalian semua termasuk ibu guru dan bapak guru, para tamu undangan di sini termasuk kepada hamba-hamba Allah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesuksesan dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
dibuka juz amalnya dari mulai surat An-Naba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk? Dikit. Lemes? Oh, yang salam, yang jawab salam tadi baru 50%. 50%-nya lagi kayaknya masih sibuk apa ya? Sibuk ngisi angket atau sibuk ngisi tugas? Yang di belakang sudah bisa konsentrasi? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Yuk kita baca sholawat dulu. Paling enggak sudah ada suaranya, sudah bisa on. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma. Mana puasanya lancar? Lancar? Sudah ada yang batal puasa? Yang sudah batal siapa? Ibu juga udah batal. Ibu malah hari pertama nggak puasa 1 hari. Ya, sudah yang ada yang batal, sudah ada yang batal? Ya, tidak apa-apa. Ya, dengarkan. Jadi, Bu, bagaimana kalau perempuan yang batal, yang haid puasanya? Apakah harus puasa kalau haid? Jadi kita perempuan adalah makhluk Allah yang sangat istimewa karena diberikan selain keistimewaan yang diberikan kepada semua makhluk yang namanya manusia, yaitu apa keistimewaan Allah yang Allah berikan kepada semua makhluk baik laki-laki maupun perempuan. Apa keistimewaan?
Apa keistimewaan yang Allah berikan kepada makhluknya, baik itu laki-laki maupun perempuan? Apa keistimewaan apa ya? Bernapas. Kalau bernapas, embek juga bernapas. Berakal. Ya, itu yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, yaitu keistimewaan diberikan akal. Nah, untuk kita, keistimewaan yang kedua kepada kita kaum Hawa, baik yaitu perempuan, yaitu adanya kodrat yang kita dapatkan dari Allah, berupa diantaranya adalah bahwasanya perempuan ada masa mengalami namanya haid atau dengan bahasa menstruasi. Ibu sudah pernah memberikan taklim kajian fikih nisa, masih ingat ibu nggak? Hari apa? Hari Jumat. Tapi beberapa bulan ini kita belum nyambung lagi ya. Nah, ini masih ada kaitannya dengan kajian kita pada hari Jumat, yaitu mengenai haid. Waktu itu sudah ibu jelaskan apa itu darah haid, bagaimana membedakan dengan darah-darah yang lain. Nah, ini tidak dialami oleh yang namanya laki-laki. Maka perempuan, karena kita mengalami yang namanya haid menstruasi, maka kita harus memperkaya diri kita dengan apa itu haid, bagaimana cara membersihkan, dan bagaimana apa saja hukum-hukum yang terkait dengan haid ya. Maka hukum mempelajari ini adalah wajib. Wajib. Bahkan wajibnya adalah fardu ain. Hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Jadi nggak bisa kakaknya aja, udah kakak aja yang belajar tentang haid. Kamu sebagai adik atau kamu sebagai kakak, udah adik aja. Atau kamu sebagai kakak, udah cukup kakak saja yang belajar. Si adiknya nggak usah belajar, nggak bisa. Setiap diri kita masing-masing wajib mempelajari mengenai darah haid dan hukum-hukum yang berkaitan dengan haid. Nah, karena apa? Di antaranya ada kaitannya dengan ibadah dari haid itu, dengan haid itu, dengan adanya haid itu, kaitannya adalah dengan ibadah-ibadah lainnya. Ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah puasa yang kita jalani sekarang ini. Ya. Nah, jadi ada wanita dengan adanya haid itu, maka ada hukum bahwasanya tidak semua wanita dapat berpuasa. Jadi ada wanita yang boleh ataupun yang boleh tidak berpuasa, tapi wajib menggantinya di hari lain. Ini keistimewaan bagi perempuan. Kalau laki-laki enggak wajib puasa, tapi wanita ada. Dikarenakan apa? Di antaranya yaitu bagi wanita yang haid. Jadi kalau wanita haid, kamu tidak boleh memaksakan diri kamu untuk puasa. Aduh bu, saya nggak mau, saya harus tetap puasa, saya pengen puasa. Kalau nggak puasa, kalau berkurang 1 hari saya nggak puasa, nanti saya kurang 1 bonusnya kurang dari ayah saya. Misalnya dijanjiin sama ayah kamu yang pol puasanya 1 hari 10.000 misalnya. Jadi kalau 30 hari berapa? 300.000. Kamu udah ngitung-ngitung, saya harus pol 300.000 supaya pol, pokoknya saya harus puasa. Nah itu tidak bisa memaksakan diri kita sebagai seorang wanita untuk puasa. Karena memang ketika darah haid keluar, haram bagi perempuan itu puasa. Bukan hanya sholat tetapi juga puasa. Yang kedua, yang boleh tidak berpuasa, ya, boleh tidak berpuasa, boleh puasa, boleh tidak. Masih ada pilihan. Kalau wanita haid tadi tidak ada pilihan, dia wajib tidak puasa. Kalau wanita yang boleh milih boleh puasa boleh enggak adalah wanita yang hamil dan menyusui. Kok boleh puasa boleh enggak? Kenapa? Tergantung kondisi si perempuan tersebut. Kalau dia kuat, silahkan dia
puasa. Bu, orangnya mah ibunya kuat puasa, tetapi ternyata bayi yang di kandungannya atau bayi yang disusuinya, kalau dia puasa, air susunya kering atau bayinya itu yang ada di dalam perutnya itu napasnya misalnya lemah, detak jantungnya lemah. Padahal si ibunya mah sehat wal afiat, seger-seger aja. Untuk ibu-ibu di sini kan ada ya yang ibu-ibunya mah kelihatannya seger aja, tetapi ternyata perutnya bayi yang ada di dalam kandungannya itu tidak sehat. Nah, seperti ini dia juga boleh tidak berpuasa. Hanya sugesti saja mandi malam rematik itu kalau mandinya jam 9, 10, 11 di bawah jam 12 malam. Tapi kalau udah di atas jam 12, di atas jam 1 itu nggak apa-apa. Malah bagus. Ya. Ini yang dapat Ibu sampaikan seputar fikih wanita untuk di bulan Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalian puasa, kita semua puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau puasa kita mau diterima oleh Allah, di antaranya syaratnya harus memenuhi syarat dan rukun. Nah, syarat dan rukunnya diantaranya orang yang berpuasa harus suci. Harus suci. Kita ini bulan Ramadan, bulan dimana diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Oke, karena ini bulan Al-Quran, di mana kita ini diperintahkan untuk terus memperbanyak baca Al-Quran. Karena Jibril alaihi salam yalqan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kulla layla, bahwasanya malaikat Jibril kalau di bulan Ramadan menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله namanya Amel, ketika dia melakukan sesuatu perbuatan tanpa ada pertimbangan terlebih dahulu, tetapi mendorongnya suatu perbuatan yang punya nilai baik, maka dia punya akhlak. Nah, itu penting karena dihadirkan dari tidak ada lagi, beda sama yang cari perhatian, terus ada maunya, terus apa lagi? Selain cari perhatian ada maunya, apa lagi? Mau dibilang baik, terus apa lagi? Banyak ya kata-kata yang tidak mencerminkan akhlak. Tapi akhlak itu hadir tanpa ada pertimbangan. Kalau dia sopan dengan guru, dia sopan dengan orang tuanya, udah. Misalkan dengan guru nggak pura-pura baik, dia dapat nilai A misalkan. Sama orang tua pura-pura baik, dia dikasih uang jajan misalkan. Enggak. Tapi memang menjadi anak yang baik depan orang tua. Ramadan penuh cinta, Ramadan penuh maghfirah, banyak pengertian Ramadan. Karena di dalam bulan Ramadan itulah banyak pengertian dan istilah. Ya. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba
aqimusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ini hebatnya Allah memberikan ayat Al-Quran khusus orang yang beriman. Padahal orang beriman itu banyak orang Islam, tapi tidak ditentukan ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimun. Sampai jumpa pesantren Ramadan tahun